Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Rasendria dengan NIM 4182401019. Jadi saya kali ini akan menjelaskan mengenai UAS pemrograman web yang diberikan, di mana ada beberapa soal yang diberikan dalam tugas ini. Yang pertama akan saya bahas adalah bagian P1, di mana saya diminta untuk buatlah formulir simulasi perhitungan nilai semester dengan menggunakan kode-kode HTML dan script PHP seperti di bawah ini. Nah, ini ada contohnya. Untuk tampilannya seperti ini. Baik, langsung saja kita mulai untuk membuat codingannya. Jadi yang pertama saya akan membuat struktur dasar HTML, yaitu doc.html. Jadi pertama fungsi codingan itu adalah untuk mendeklarasikan dokumen sebagai HTML. Juga untuk membuka struktur halaman web, menentukan judul pada tab browser dengan ini title, serta menampilkan judul utama halaman dari H2 ini. Kan judulnya ini simulasi perhitungan nilai semester. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap inisialisasi form.
Oke, jadi bagian ini tuh eh, bertujuan untuk pengiriman data dan menangkap identitas dari pengguna, di mana fungsi tag ini form yaitu untuk mengirim seluruh data input ke file pemproses di UAS P2 di sini menggunakan metode POST. Kemudian di dalamnya terdapat tabel berisi kotak input name dan nama. Kemudian ada atribut required untuk memastikan pengguna tidak bisa mengkosongkan kolom ini. Baik, selanjutnya adalah H3-nya.
Nah, ini adalah contoh dari input nilai mata kuliah. Jadi ini ada dari tabel 1, 2 sampai tabel ketiga. Di mana tabel ini digunakan untuk memasukkan komponen nilai dari 3 mata kuliah berbeda karena polanya sama, fungsinya bisa digabungkan gitu. Jadi fungsinya itu untuk membuat form input terstruktur untuk data dari SKS, nilai huruf, nilai bobot dari masing-masing mata kuliah. Jadi di sini ada beberapa atribut penting kayak misalnya ini call span, di mana itu menggabungkan 6 kolom tabel agar judul mata kuliah yang dicetak tebal dengan tag B tidak merusak basis input yang lainnya. Kemudian juga type number one. Type number pada SKS ini untuk membatasi agar hanya bisa diisi oleh angka bulat. Kemudian ada step any. Step any pada nilai bobot ini adalah fitur wajib agar input bisa menerima angka desimal atau angka pecahan misalnya 3,75 atau 3,5. Kemudian ada name SKS 1, name SKS 2, name SKS 3 dan seterusnya. Kemudian ada call span 6 yang BR. Jadi berfungsi sebagai ruang kosong atau jarak spasi antar baris mata kuliah agar tampilan dari formnya ini lebih rapi gitu. Nah, ini dia. Selanjutnya adalah bagian tombol submit. Jadi ini adalah bagian terakhirnya yang dimana ini berfungsi sebagai eksekutor gitu. Jadi pengiriman data sekaligus penutup halaman web. Dan fungsinya itu untuk type submit sendiri itu untuk membuat browser mengumpulkan semua data yang sudah diisi di atas lalu mengirimkannya ke action yaitu file di UAS P2 tadi. Ini UAS P2-nya ada di sini file. Jadi ngirimnya ke sini gitu. Nah, untuk value menentukan teks yang ditampil di tombol. Kemudian tag juga tag form ini untuk menutup seluruh rangkaian kode program. Form dan HTML ini untuk menutup rangkaian dari program ini. Selanjutnya adalah bagian tampilannya. Nah, ini adalah contoh tampilannya. Di sini kita diminta untuk memasukkan ini contoh sebagai contoh adalah 418, kemudian nama, Raffi, kemudian SKS. Misal kita untuk matkul Pemut ini ada 3 SKS, kemudian komputer masyarakat 2 SKS, riset teknologi informasi 3 SKS dengan nilai huruf itu A misalnya.
Misalnya kalau nilai bobot A itu nilainya 4, kemudian B plus itu 3,5. Nah, ini contoh dari P1. Kemudian kalau misalnya klik ini menghitung nilai IP, itu akan terhubung ke UAS P2 ke file berikutnya. Cuma di sini saya belum masukkan untuk hasil penghitungan ke file berikutnya gitu. Jadi saya akan bikin P2-nya dulu baru akan menghitung nilai P. Baik, selanjutnya adalah bagian P2, di mana di bagian P2 ini setelah formulir tersebut diisi NIM, nama, jenis kelamin, SKS, nilai huruf, nilai bobot, maka apabila input type submit menghitung nilai IP diklik, maka browser akan menampilkan seperti yang terlihat pada gambar 2. Jadi ini gambar 2-nya. Jadi ini berhubungan dengan soal P1 ya. Jadi kalau P1-nya itu buat input, nah P2-nya ini adalah outputnya. Jadi di sini ada total SKS tempuh, kemudian ada nilai total yang diperoleh, total IP, jika IP di atas 3, jika IP di antara 2,7 sampai 3. Kemudian juga apakah mahasiswa tersebut berhak mengambil 18 SKS, hanya berhak mengambil 18 SKS atau tidak gitu. Jadi kita langsung saja mulai ke codingannya.
Oke, jadi bagian ini adalah logika PHP, di mana di bagian ini adalah bagian paling atas yang berfungsi untuk menangkap data yang dikirim oleh HTML pada program sebelumnya. Jadi untuk fungsi kode yang pertamanya adalah if, yang dimana kode ini memastikan bahwa kode di dalamnya hanya berjalan jika ada data yang dikirim lewat tombol submit. Kemudian ada data name dan juga nama yang disimpan ke dalam variabel name dan variabel nama. Selanjutnya ada data SKS dan bobot dari mata kuliah 1 sampai 3 diambil lalu diubah tipe datanya secara paksa. Kemudian di sini integer. Ini untuk mengubah input SKS menjadi integer, angka bulat. Kemudian ada float. Ini mengubah input bobot menjadi float, angka pecahan atau angka desimal.
Baik, selanjutnya adalah bagian ini berisi logika matematika untuk inti menghitung total SKS, total nilai, nilai IP, hingga batas pengambilan SKS untuk semester depan. Apakah dia layak mengambil di atas 20 SKS atau maksimal hanya 18 SKS. Jadi di sini ada total SKS yang di sini menunjukkan seluruh SKS mata kuliah. Kemudian ini nilai total itu untuk menghitung jumlah dengan mengalihkan SKS dan bobot masing-masing mata kuliah, lalu menjumlahkan semuanya. Kemudian ini ada total IP itu untuk menggunakan kondisi singkat. Jika total SKS itu lebih besar dari 0, maka rumus IP adalah nilai total dibagi total SKS. Jika hasilnya 0, maka otomatis 0. Selanjutnya adalah logika SKS. Jika IP di atas 3, berarti dia bisa mengambil jumlah maksimal SKS itu 24. Kalau misalnya IP-nya antara 2,75 sampai 3, maksimalnya itu sampai 20 SKS. Kalau misalnya di bawah 2,75 itu maksimalnya cuma sampai 18 SKS.
Baik, ini adalah bagian terakhir, ini adalah HTML, di mana ini adalah struktur HTML yang biasa disisipi oleh kode PHP untuk menampilkan hasil perhitungan ke layar komputer. Jadi untuk fungsinya sendiri ini untuk menampilkan informasi cetak tebal dan rapi, berisi name, nama, mahasiswa, menggunakan perintah PHP echo ini. Kemudian data hasil perhitungan itu ditampilkan sebagai format tabel agar tampilannya itu lebih rapi gitu, lebih lurus, kemudian searah gitu.
Mungkin untuk codingannya itu aja. Kalau misalnya pas di hasil di runnya itu, nah ini karena sebelumnya belum saya input, jadi hasilnya tuh belum terdeteksi. Kalau misalnya kita input nih menggunakan UAS P1 atau codingan sebelumnya, ini hasilnya akan muncul seperti ini. Ini adalah UAS P2. Hasil codingannya akan menampilkan output dari UAS P1. Baik, selanjutnya adalah bagian P3. Di bagian P3 ini ada tiga sub-soal lagi. Yang pertama adalah bagian A, yang dimana saya diminta untuk buatlah database dengan NIM dengan nama DB UAS Rabu Pagi pada DBMS MySQL dengan tabel sebagai berikut. Jadi ini ada contoh dari tabel yang diminta. Kemudian yang B adalah buat script PHP untuk menambahkan sebuah tabel TB spesialis ke dalam DB UAS Rabu Pagi. Simpan sebagai dengan nama file itu spesialis.php. Nah, ini adalah contoh dari tabel yang dimaksudnya. Terus yang C, buatlah script PHP untuk menampilkan hasil query dengan query yang diinginkan adalah menampilkan seluruh file pada TB spesialis di mana kode spesialis diawali dengan huruf konsonan K ke dalam jendela browser. Nah, dan yang ini itu disimpan dalam bentuk file, nama filenya raw.php. Baik, langsung saja kita buat untuk bagian soal yang A. Di sini saya akan membuka localhost phpMyAdmin. Nah, sebelum masuk ke localhost phpMyAdmin itu harus pastiin XAMPP yang ada Apache dan MySQL itu diaktifkan terlebih dahulu. Nah, di sini sebenarnya saya sudah pernah membuat filenya ini DB UAS Rabu Pagi. Nih kurang lebih tampilannya seperti ini nih. Ada di dalam database UAS Rabu Pagi ada TB dokter dan TB spesialis. Kemudian juga untuk TB dokter tampilannya nah, ini contoh dari TB dokter tampilannya seperti ini. Tapi saya akan mencontohkan pembuatan tabel baru. Nah, yang pertama ini kita membuat database baru di menu file ini baru. Kemudian kita kasih nama. Misalnya kan kalau yang disuruh itu DB UAS Rabu Pagi. Cuma karena ini contoh, saya akan membuat namanya TB contoh. Setelah itu tinggal klik buat. Nah, di sini akan muncul TB contoh. Kalau ini file yang disuruh untuk dibuat oleh dosen saya. Ini contoh TB contoh. Nah, selanjutnya itu kita akan diminta untuk membuat tabel nama tabel. Kalau yang pertama kan itu TB dokter, tabel dokter kayak ini. Nah, kemudian setelah tabel dokter, kita diminta untuk masukkan jumlah kolomnya. Ada berapa kolomnya? Kalau yang di Word ini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kolom. Jadi sini kita buat 5 gitu. 5. Setelah dibuat, nah ini ada nama-nama dari
dokter ya, nama dokternya, kemudian kita bisa isi atributnya apa segala macam. Sorry, ini bukan nama dari dokter, ini nama dari kolomnya nih, kayak misalnya kode dokter, nama dokter, kode spesialis, PON, jenis kelamin gitu. Bukan nama dokter, sorry. Nama atribut, nama kolom. Ini kita bisa atur juga varchar-nya segala macam. Ini seperti yang saya lakukan di TP dokter. Nah, kalau misalnya semuanya udah di input, itu bisa klik simpan di sini. Nah, setelah itu saya langsung lanjut ke file yang aslinya. Nah, kalau misalnya udah disimpan, tampilannya kayak gini. Sorry, bukan kayak ini masih tahap setelahnya. Kalau kita mau tambahkan baris baru, ini bisa klik tambahkan. Nah, ini kita masukin sesuai baris yang kita mau. Kayak misalnya di contoh itu ada 10 baris. Jadi di sini kita bisa bikin barisnya itu ada 10. Nah, itu tampilannya akan kayak gini. Ada 10 baris. Nah, untuk bagian ini, yang bagian abaikan itu nggak usah di checklist ya teman-teman. Dihapus aja checklistnya semua. Nah, ini tuh diisi sesuai yang diminta oleh soalnya. Kayak ada kode dokter, nama dokter, kode spesialis, phone number, jenis kelamin. Nah, di sini itu diisi di sini, dinilai. Setelah misalnya udah semua diisi, itu kita klik kirim di sini. Klik kirim. Nah, itu akan otomatis data berhasil masuk ke dalam TB dokter gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya data udah berhasil, itu tampilannya akan kayak gini. Jadi ada ini nama-namanya segala macam. Nah, ini misalnya kayak gini kan ada tempo, ini bisa dihapus. Tuh, bisa diedit di sini gitu. Ini kalau dihapus, nah tampilannya jadi kayak gini, D0 1 2 3 sampai 10 gitu. Kalau untuk yang bagian A itu kurang lebih cuma kayak gitu aja, teman-teman. Selanjutnya adalah bagian B, yaitu buat script PHP untuk menambahkan sebuah tabel TB spesialis ke dalam DB UAS Rabu pagi, kemudian simpan dalam nama file spesialis.php. Jadi setelah database dan tabel pertama selesai dibuat, saya tuh akan melanjutkan ke bagian kedua, yaitu membuat file PHP dengan nama ini spesialis.php. Jadi pertama yang akan dilakukan itu buka VS Code. Nah, di sini saya sudah membuat file ya, spesialis.php, udah saya bikin file, tinggal saya coding gitu.
Jadi ini adalah blok pertama ya, yang berfungsi untuk membuka jalur koneksi komunikasi antara program PHP dengan server database. Jadi di sini ada MySQL Connect, itu mengisi 4 parameter wajib untuk login ke MySQL. Yang pertama ada localhost, ada root, kemudian password atau ini yang kosong ini itu untuk password, kemudian DB was Rabu pagi. Kemudian juga ada di sini ada fungsi if, itu untuk mengecek apakah koneksi gagal, dan jika gagal, fungsi die akan menghentikan seluruh program secara paksa dan menampilkan pesan error dari MySQL. Nah, selanjutnya adalah blok yang kedua. Nah, selanjutnya ini adalah blok yang kedua. Jadi blok ini tuh berisi query atau perintah SQL yang disimpan di dalam variabel SQL untuk mendefinisikan kayak struktur tabel baru gitu. Selanjutnya ada blok yang ketiga.
Nah, kemudian ini adalah blok terakhir ya. Jadi ini tugas untuk menjalankan perintah SQL yang udah dibuat di atas ke dalam server nih. Lalu memberitahu hasilnya ke layar. Mungkin itu untuk spesialis.php. Nah, kalau buat tampilannya kita coba ya. Nah, tampilannya itu kayak gini. Karena sebelumnya yang belum kesambung ya, jadi tampilannya kayak gini gitu. Nah, selanjutnya itu adalah buatlah script PHP untuk menampilkan hasil query dengan query yang diinginkan adalah menampilkan seluruh field pada TB spesialis di mana kode spesialis diawali dengan huruf konsonan K ke dalam jendela browser. Langsung aja ke bagian VS Code. Nah, di raw PHP ini untuk mempersingkat waktu supaya durasinya nggak terlalu panjang nih, saya sudah membuatkan codingannya sebelumnya. Nah, di codingan ini dari mulai PHP sampai ke hasil, ini adalah saya sebut sebagai blok pertama, di mana ini berfungsi untuk menggabungkan program ke database dan menyiapkan perintah untuk pencarian data. Gitu. Kemudian selanjutnya di sini di echo A2 ini saya menyebutkan untuk blok 2. Di blok 2 ini itu fungsinya untuk mencetak bagian awal tampilan web berupa judul dan baris header di dalam tabel gitu. Dan untuk blok terakhir yang dari while sampai terakhir itu fungsinya untuk mengurai kumpulan data dari database satu persatu hingga habis. Kemudian kalau kita tampilkan jadinya sorry tadi namanya raw doang nggak pakai satu. Nah, ini tampilan dari raw 1. Jadi di sini ada data spesialis, ada kode spesialis dan nama spesialisnya kayak KDG itu artinya kandungan, KLT artinya kulit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.